saja, udah nggak ada begitu Pak di hati saya, pasrah aja. Kadang kayak mengingatnya Pak, itu manusia itu nggak ada kehendak kalau bukan dikehendaki Allah. Pelindungan negara harus dilakukan sebelum PMI berangkat. Dalam hal apa? Harus ada ya apa yang disebut peningkatan kapasitas. Setelah menjalani perawatan selama 2 pekan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, Ety binti Thoyib Anwar dinyatakan sembuh dari infeksi virus corona dan pada Kamis petang ini dia boleh kembali ke kampung halamannya di Majalengka. Seperti diketahui bersama, Ety didakwa telah meracun majikannya hingga tewas di Arab Saudi pada 2001 lalu. Atas upaya berbagai pihak, Ety akhirnya terbebas dari hukuman mati meski telah mendekam di tahanan selama kurang lebih 18 tahun. Pembebasan ini karena Ety membayar denda sebesar 15,5 miliar rupiah kepada keluarga korban. Untuk mengetahui latar belakang bagaimana kasus hukum itu harus menjerat Ety dan apa yang akan dilakukannya setelah kelak berkumpul kembali dengan keluarganya di Majalengka, saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda Detikers untuk berbincang dengan Ety binti Thoyib Anwar yang saat ini berada di shelter Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Pancoran. Mari ikuti. Assalamualaikum Ibu Ety, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ibu, persisnya kapan dapat pemberitahuan dari tim dokter bahwa Ibu sudah sehat dari COVID-19? Kemarin sore jam 2 siang. Jam 2 siang? Oke. Terus Bapak menghubungi saya pas banget habis dapat kabar. Langsung Bapak menghubungi saya, Pak, kata saya sekarang katanya udah COVID, tapi masih ngurus-ngurus administrasi. Tapi tolong Pak, karena Bapak saya petugas, mungkin bisa juga sekarang saya pulang. Iya saya ke sana katanya. Alhamdulillah pas gitunya, ayo turun. Oh, Bapak sekarang ada di bawah. Iya. Saya bisa bawa pergi. Iya bisa katanya. Wah, saya terkejut, terima kasih kata saya. Ibu yang pengen cepet-cepet, ya, giliran si bapaknya udah ya. bingung banget gitu ya. Ibu, kalau dari Arab Saudi Ibu pas mau pulang ke Jakarta, sebetulnya diperiksa dulu nggak? Diperiksa dulu, di swab dulu. Enggak di swab, cuman diperiksa corona doang, panasnya itunya. Suhu panasnya ya. Dan tidak dinyatakan sakit waktu itu? Enggak. Kalau dinyatakan sakit ya dikembalikan lagi ke sana, nggak bisa dikembalikan. Nah itu ketahuannya pas hari keberapa? Pas ya di sini udah di Wisma Atlet itu Pademangan. Jadi kemungkinannya pas di bandara ya Pak Benny? Yeah. Tapi perasaan saya di bandara orang tertutup banget. Karena pakai ini terus ya? Iya. Juga makan nggak terbuka, cuma dikasih snack doang. Itu bangsa kesehatannya dikasih sepertinya tisu, apa-apa dikasih. Tapi ya mungkin itu mah udah rahasia Allah datang. Yang nggak semua kan satu kapal, nggak semua corona. Nah Ibu, setelah sekian belas tahun, hampir 20 tahun, meninggalkan tanah air, begitu pulang ke Jakarta, saya bayangkan tuh pengen cepet-cepet sampai ke Majalengka ya, ketemu keluarga, tapi di karantina dan malah harus diperpanjang karena swab. Waktu Ibu dikasih tahu, Ibu maaf nih, kayaknya harus nambah 2 minggu nih, karena Ibu ternyata positif. Ada perasaan jengkel, kecewa, marah?
Ya enggak, saya udah enggak ada begitu Pak di hati saya, pasrah aja. Kadang kayak mengingatnya Pak, itu manusia itu enggak ada kehendak kalau bukan dikehendaki Allah. Semuanya takdir Allah. Iya, semuanya udah itu. Saya pasrah aja. Alhamdulillah juga kalau saya masih udah kelihatan di sini. Gimana kalau saya udah di tengah keluarga saya? Ibu, pelayanan selama di rumah sakit atau mungkin selama di karantina seperti apa, Bu? Baik nggak? Oh, semuanya baik, alhamdulillah. Kelas VIP ya? Iya, dari kebersihannya, dari tempatnya, dari pelayanan dokter susternya, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah juga kepada negara sini, khususnya Bapak Presiden yang ngasih tempat yang baik. Itu bukan tempatnya kami, tempatnya Corona. Mungkin karena itu kan tempat-tempat orang ASEAN yang datang sekarang diisi Corona. Ibu, saya mau kilas balik ya, ngelihat ke belakang. Sekarang Ibu pas pulang presidennya udah Pak Jokowi ya. Iya. Dulu pas berangkat masih tahun berapa sih, 2000 ya? Iya. Apa 2001? 2000, iya 2000. Tahun 2000. Iya, 2000. Itu masih siapa? Pak Gus Dur ya? Mungkin Pak Gus Dur. Iya, Pak Gus Dur. Gus Dur ya. Pak Gus Dur kan cuma setahun. Iya, iya. Ya, tahun kedua, tahun itu doang. Saya di sana dengar Pak Gus Dur berhenti lagi. Oh, sedikit banget. Nah, Ibu boleh ceritain lagi nggak, Bu? Ketika Ibu ke Arab Saudi, siapa yang pertama kali mengajak, yang membujuk, yang membiayai, dan dijanjikan apa sehingga Ibu mau meninggalkan keluarga untuk bekerja di Saudi? Nggak ada yang membujuk kemauan saya karena saya yang pernah terjepit di sini. Mau apa lagi kalau saya nggak pergi? Saya bisanya cuman, pengetahuan saya cuman bisanya kerja rumah tangga, nggak punya pengetahuan apa, nggak sekolah, nggak apa, ya itu satu-satunya kerjaan saya jadi pembantu. Waktu itu atas seizin suami juga? Ya iya. Ya kalau nggak diizinin juga saya maksa daripada nggak terjamin. Iya. Suami waktu itu kerjanya apa, Bu? Ya tani dulu. Buruh tani ya. Anak waktu itu yang Itu anak saya sebelum umur 5 tahun. baru 5 tahun. Tinggalin ya. Sempet ada semacam perang batin nggak, meninggalkan suami, meninggalkan anak yang masih kecil demi mengejar rezeki yang sebetulnya juga untuk menafkahi anak gitu ya. Iya, Sempet iya. juga ada konflik batin gitu. Ya mungkin juga Pak. Kambing juga kan seneng anaknya, apalagi manusia. Nah, ketika Ibu akhirnya berangkat ke sana, itu langsung dengan keluarga yang kemudian bermasalah dengan Iya, hukum. iya. Sebelum ada kasus hukum itu seperti apa sikap atau penerimaan keluarga tersebut? Keluarga siapa namanya? Saya lupa. Faisal Said Al-Gamri. Faisal itu. Ya baik Pak, saya nggak nyalain siapa-siapa, mungkin ini mau udah takdir saya. Ya mungkin harusnya saya masuk penjara karena difitnah orang. Ya mungkin ada hikmahnya juga buat saya. Kalau seandainya saya kerja di luar terus, mungkin kapan sempatnya saya ibadah atau menghafal Quran. Kesesatan nggak ada yang disalahkan, hanya kesesatan sendiri Pak. Takdir hidup manusia itu udah ditulis sebelum 50.000 tahun manusia diciptakan. Allah udah nulis di kitab Lauhul Mahfuz. Jadi nggak ada kata-kata yang mustahil atau iya atau enggaknya. Udah itu, terima apa adanya. Perasaan saya nggak bersalah mengingat ngeracun atau mengingat apa. Saya pengen kerja, pengen buat sekolah anak saya, buat kehidupannya. Tapi ya udah nasib saya harus difitnah. Alhamdulillah saya kalau nggak bisa ngelakuin. Seperti ya saya nggak ngelakuin pembunuhan atau apa. Walaupun sekarang di mana saya sepertinya lah di kata-kata orang itu mah nanti urusan Allah. Yang penting di hati saya nggak ada sedikit pun saya ketakutan, hanya takut sama Allah. Nanti saya dipulangkan ke Allah, bukannya sepertinya kemana-kemana. Insya Allah, Allah udah menyesatkan di dunia, insya Allah di akhirat saya nggak bertakut. Ya sepertinya yang membantu ngeluarin saya, semuanya yang tenaga, kerja, materinya semuanya mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Saya cukup bukan teman terima kasih. Sedalam-dalamnya terima kasih saya Pak. Hanya Allah yang bisa menyelam terima kasih saya. Ibu masih menyimpan semacam perasaan dendam nggak ke keluarga atau pihak yang telah memfitnah Ibu yang membuat Ibu menderita selama belasan tahun itu?
Ya kalau dikatakan ya kalau lagi marah ya saya juga marah, tapi diingat lagi. Kalau seandainya, kalau kan ada di Qur'annya, kesesatan enggak ada yang menyesatkan, hanya kesesatan sendiri. Dari mana aja kesesatan hidup itu jadi fitnah. Ya gimana gitu ya. Ya saya udah pasrah kalau udah tahu apa isinya Quran, apa isinya hadis, itu saya udah sedikit-sedikit ya gitu. Ya tadinya sepertinya ya saya lagi hitam hati, nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Emang saya juga sering nangis, sering marah, sering begini. Tapi udah tahu isinya Quran, apa yang dikatakan Allah itu, saya sedikit-sedikit ya begitu. Jadi merasa pasrah sama Allah yang Maha Kuasa. Jadinya hidup itu selama-lamanya tambah tenang, tambah keimanan, tambah tenang diri. Kecelakaan itu dari mana aja Pak, bukannya karena itu, karena ini, karena dari dulunya juga kan ada di surat Buruj kan, seperti kisahnya Ashabul Ukhdud kan, matinya sepertinya semuanya gejebur ke api, tapi kan Allah udah itu sesudahnya itu kan Allah mengambilnya ke surga. Jadi dari zaman dahulunya udah ada kecelakaan. Dari zaman anak Adamnya juga. Ibu, boleh tahu latar belakang keluarga Ibu? Ayah Ibu dari kalangan santri atau apa? Karena saya tertarik pernyataan-pernyataan Ibu itu begitu tawadu, begitu ya, dengan mendalami keagamaan, nilai-nilai religius macam itu. Itu didapat dari pendidikan pengajaran orang tua Ibu? Atau ya sedikit banyak lah dari keluarga saya, ya banyak ya sedikit, bukan banyaknya, sedikit banyaknya ya saya hanya belajar dari kecil ngaji ya, buat sholat mah itu saya bisa, tapi selebihnya mah saya itu selama di penjara itu jadinya seperti saya pesantren di situ. Alhamdulillah ada hikmahnya, walaupun namanya penjaraan tapi kan banyak hikmahnya. Alhamdulillah. Apa aja sih Bu aktivitas selama 18 tahun di dalam penjara? Dalam penjara. Ya kadang-kadang kalau saya pengen kerja ya kerja, apa aja dikerjain, yang penting saya bisa beli baju atau beli sabun atau beli ini beli itu, yang penting saya untuk kebutuhan saya sendiri begitu. Ada semacam diberikan pelatihan keterampilan tertentu nggak? Iya, sepertinya orang yang ngejahit, orang yang bisa bordel-bordel, orang apa aja yang orang dari luarnya udah bisa. Kadang-kadang di situ belajar, tapi saya mah nggak mau, karena nggak ada duitnya saya nggak mau begitu. Saya pengen yang ngajarnya duit aja gitu, karena saya butuh sehari-harinya. Selain Ibu, ada orang Indonesia lain nggak yang di dalam penjara itu? Ya banyak dulu mah, walau sebelum masih diituin tenaga kerja ya banyak, tapi kan yang kabur di itu yang sepertinya yang hukum-hukum bangsa 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya banyak. Ya kalau seperti saya mah enggak. Yang sepertinya yang teman saya itu beberapa 2 tahun yang lalu itu dihukumin mati, itu dari Majalengka juga kan. Iya banyak orang sananya juga gitu dihukum mati, ada teman saya orang Saudinya juga gara-gara bunuh kakaknya. Ada juga orang Ethiopia yang benar-benar itu mah sepertinya di rumah di caca kepalanya. Iya langsung 2 tahun langsung diponis dia, langsung dihukum mati. Nah Ibu kan dakwaannya membunuh, meracun macam gitu kan, dengan status narapidana sebagai pembunuh. Sikap petugas, sikap teman-teman para narapidana yang lain seperti apa ke Ibu? Memandangnya takut, sinis, atau dimusuhin gitu? Enggak pernah ada yang musuhin saya dari pertama. Alhamdulillah pelayanan di petugas di sana enggak itu. Kadang-kadang kalau ke pengadilan juga suka bantu saya gitu, dari pihak kepolisian setempat itu, suka ini. Tapi ya mungkin ya udah, pokoknya mas saya udah nggak mikir panjang lagi, udah segala nasib saya. Yang penting saya udah diwawancari, udah bicara seadanya, ya diterima alhamdulillah, yang nggak diterima Allah Maha Penerima. Amin. Nah Ibu, setelah insya Allah malam ini Ibu menuju Majalengka, berkumpul kembali dengan keluarga. Ke depan sudah ada bayangan nggak Bu dalam melakoni keseharian? Apa Ibu akan
akan menjadi penceramah seperti Mamah Dedeh, mengingat ilmu keagamaan ibu. Katanya kan dia jadi hafiz ya, penghafal Al-Quran selama di penjara. Sudah belasan kali hatam. Ada minat nggak untuk menjadi penceramah gitu? Enggak. Kenapa? Kan bisa menebarkan ilmu, Iya. juga pahala. Tapi saya nggak ada di hati saya buat gitu. Untung kalau buat saya. Tapi kalau ada yang butuh saya kasih yang tahu. Tapi yang nggak tahu saya nggak boleh bisa tahu sendiri. Sepertinya kan banyak orang ngada-ngada. Saya padahal mah di hati itu padahal mah ya nggak tahu. Padahal ada yang datang gitu melihatkan dirinya. Oh iya saya tahu begini, enggak mana. Yang setahu saya kasih tahu. Yang nggak tahu saya bilang nggak tahu. Atau mungkin ibu ingin melakukan sesuatu, memberikan berbagi informasi dengan anak-anak muda di kampung ibu nantinya. Hati-hati loh dalam memilih pekerjaan. Kalau kita nggak punya keterampilan, hanya menjadi pekerja biasa, pembantu rumah tangga tuh gajinya nggak seberapa, tapi beban kerjanya lebih berat. Atau ya menahan diri lah. Kita boleh susah, lebih baik susah di rumah sendiri ketimbang susah di negeri orang. Kan ada pepatah, lebih baik hujan batu di kampung sendiri ketimbang hujan emas di negara orang. Oh ya mati konyol Pak kalau kalau mikir begitu aja masuk. Jangan putus asa Pak. Pak Beni, Iya. Sebetulnya ini kan Ibu Eti ini yang kedua, 2 tahun lalu sudah juga ada yang dibebaskan dari hukuman mati dan sama-sama orang Majalengka nih. Kalau dari catatan BP2MI masih ada berapa pekerja migran kita khususnya di Saudi yang mungkin bernasib seperti Bu Eti dalam ancaman hukuman mati? Masalah yang sering dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, ya, pekerja migran kita pasti ya, yang pertama adalah masalah hubungan ketenagakerjaan, ya. PMI dengan perusahaan yang mempekerjakan atau majikan. Kedua adalah hubungan konsuler, masalah yang terkait konsuler atau masalah hukum, ya, sama yang dihadapi oleh Ibu Eti, ya. Dan ketiga masalah sosial, kemudian yang keempat masalah ekonomi. Tapi terkait kasus yang hampir sama dihadapi oleh Ibu Eti memang tidak banyak ya. Tapi bukan berarti karena angkanya sedikit kemudian negara tidak peduli, ya. Setiap warga negara Indonesia apapun masalah yang dihadapi maka negara wajib hukumnya hadir, melakukan pembelaan, melakukan pendampingan, melakukan advokasi. Yang intinya adalah bagaimana menyelamatkan setiap warga negara Indonesia PMI ya dari masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Terlebih dari masalah ancaman hukuman mati yang ini memang ya menjadi hukum tersendiri di negara penempatan, katakan di Arab Saudi atau Timur Tengah. Ya. Tapi kan tidak sedikit misalnya masalah-masalah konsuler hukum yang dihadapi oleh pekerja kita. Tidak selamanya ya itu diakibatkan dari atau oleh pekerja kita. Ya, misalnya Ibu Eti ini ancamannya sangat serius, hukuman mati, tapi beliau sadar persis bahwa beliau tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Dan ini banyak dialami. Maka bagaimana memberangkatkan PMI kita ke negara penempatan itu menjadi penting. Negara tidak hanya melindungi saat mereka PMI ada di negara penempatan. Saat bekerja, Undang-Undang 18 2017 itu strike tegas, pelindungan negara harus dilakukan sebelum PMI berangkat. Dalam hal apa? Harus ada ya apa yang disebut peningkatan kapasitas, penguasaan bahasa. PMI harus memahami kultur, itu penting juga. Ya, bahkan PMI harus memahami hukum atau undang-undang ketenagakerjaan negara setempat. Itu penting. Selain masalah keterampilan, ya. Nah, ini yang terus-menerus dilakukan oleh negara. Tapi kalau misalnya ini tidak dilakukan karena PMI lebih memilih berangkat melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Nah, itulah sebetulnya yang negara menganggap hal yang sangat membahayakan, mengandung resiko tinggi, di mana PMI otomatis di luar perlindungan negara. Sudah namanya tidak ada dalam sistem, tidak tercatat, dia tidak pernah mengikuti pelatihan apapun, dia tidak pernah diberikan bekal pengetahuan dan bahkan keterampilan, ya, untuk dia menjadi profesional atas pekerjaannya, ya. Kemudian dia berhadapan dengan tadi kultur.
ketidaktahuan atas hukum yang berlaku di negara penempatan ini semakin berbahaya. Jadi Ibu Eti ini satu dari contoh sekian banyak kasus sebetulnya. Yang ke depan negara terus melakukan pembenahan tata kelola penempatan, tata kelola ya yang terkait dengan pelindungan. Di sisi lain tentu pemberdayaan ekonomi terus didorong agar PMI ya yang berangkat bahwa dia memiliki mimpi untuk bisa mendapatkan ya penghasilan yang itu ketika kembali ke tanah air digunakan sebagai modal ekonomi, tapi juga negara harus terus memberikan akses pemberdayaan bagi keluarganya ya. Kemudian juga apa yang dimaksud dengan tanggung jawab negara untuk memberikan fasilitasi apapun yang dibutuhkan tidak hanya oleh PMI tapi keluarganya. Nah ini yang dilakukan oleh negara sebetulnya. Oke, saya kembali ke Bu Eti. Bu Eti, waktu pertama kali Ibu ke Saudi kemudian tersangkut hukum, perusahaan yang memberangkatkan Ibu waktu itu memberikan tanggung jawab nggak? Ikut mengurus Siapa? perusahaan yang memberangkatkan Ibu waktu itu? Nggak ada. Begitu Udah bisa. berangkat mah udah putus. Udah putus sekarang. Iya. Oke. Nah, Pak Beni. Iya. Untuk para pekerja migran yang bernasib seperti Bu Eti misalnya, sudah terbebas dari hukuman, kembali ke tanah air. Tadi Bu Eti juga belum punya bayangan akan bekerja apa gitu kan, mendapatkan penghasilan dari mana. Ada semacam program khusus dari BP2FI nggak untuk membantu para pekerja migran semacam itu? Ya, masalah PMI ini harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Pertama, bukti bahwa negara hadir, negara berpihak kepada PMI, negara harus membuat regulasi, yang dalam regulasi itu jelas-jelas positioning negara adalah keberpihakannya kepada PMI. Regulasi tidak cukup, kebijakan itu tidak menjadi bermanfaat ketika keberpihakan itu tidak muncul di setiap benak, kepala, hati para penyelenggara negara untuk dia konsisten ya. Karena terkait PMI ini urusan para aparatus negara di BP2MI itu pasti tidak hanya dengan PMI-nya tapi dengan para perusahaannya. Nah, kita tidak sedikit berhadapan dengan perusahaan-perusahaan nakal, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kejahatan. Nah, pilihannya adalah apakah aparatus negara di BP2MI akan berpihak kepada PMI atau dia menjadi antek ya dari para perusahaan-perusahaan nakal tadi. Ini yang berbahaya. Jadi butuh keberpihakan. Ketiga tentu ya bagaimana kita memberikan edukasi melalui ya sosialisasi program-program BP2MI pemerintah agar masyarakat tertib untuk mengikuti jalur-jalur resmi. Aturan main yang sudah digariskan ya guideline, garis kebijakan negara maupun badan atau lembaga ya yang terkait khusus dengan tugas-tugas pekerja migran Indonesia. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tindakan kita. Ini juga jangan dianggap remeh ya. Kita punya aturan. Kita sudah mengajak semua pihak. Kita melakukan sosialisasi. Tapi kemudian ada pihak yang mencoba menabrak, mengangkangi aturan. Tindakan kita seperti apa? Harus ada ketegasan sebetulnya sehingga BP2MI tidak ingin main-main lagi. Di era kepemimpinan saya, siapapun yang nakal, brengsek, dia hanya berpikir mengambil keuntungan, tetap menggunakan jalur yang tidak resmi, ilegal, yang setelah dia memberangkatkan dia tidak memiliki tanggung jawab apapun, maka kita ambil tindakan tegas, kita berikan rekomendasi kepada naker agar naker berani memberikan punishment, cabut izinnya. Untuk perusahaan yang memberangkatkan Ibu Eti sudah melacak, sudah kena tindakan nggak? Ya, peristiwa ini kan tahun 2000 kan? Peristiwa ini 20 tahun lalu ya. Kalau 2000 itu sudah 2 periode kepemimpinan ya, di era Pak Jumur maupun di era Pak Nusron. Yang saya tahu sih sudah ada sanksi ya, dicabut surat izinnya ya oleh kementerian ya, yang saya tahu saat itu. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, karena Bapak tadi menjelaskan sepertinya aturannya belum ada, akan ada bantuan khusus nggak meskipun aturannya ada terhadap Bu Eti? Perlindungan kepada PMI tegas strike undang-undang itu perlindungan ekonomi, sosial, dan hukum. Hukum sudah dilakukan dalam contoh kasus Ibu Eti. Negara hadir, bahkan ormas keagamaan NU ya mengumpulkan uang, dana dari para jamaahnya, terkumpullah 12 miliar lebih. Yang itu dibantu untuk membantu membebaskan Ibu Eti. Jadi ini menunjukkan sebetulnya bahwa masalah PMI ini bukan hanya masalah negara, tapi bagaimana juga rakyat
masyarakat bersatu padu, semangat gotong royong ya, sebagai bentuk solidaritas sosial kita terhadap PMI. Ini penting sebetulnya untuk dijaga dan dirawat. Nah, yang dimaksud dengan pemberdayaan perlindungan hukum tadi ya, kemudian juga ekonomi, pemberdayaan di mana BP2MI bisa bekerja dengan lembaga-lembaga BUMN, perbankan, itu kan menjadi program kita, program unggulan lah, jadi program idol kita. Sampai sekarang masih berjalan. Nah, Ibu Eti misalnya katakan sudah tidak menjadi PMI, ada masalah. Nah, sebetulnya Ibu Eti punya hak untuk disebut sebagai PMI Purna. Nah, PMI Purna kita menyediakan apa yang disebut ya pelatihan kewirausahaan. Ya, ada bantuan pendampingan pelatihan, ada akses permodalan yang bisa didapat oleh PMI Purna yang sepenuhnya akses itu kita bisa dapatkan dari perbankan maupun melalui CSR kan gitu ya. Yang itu sebetulnya dipandu ya, diberikan jalan akses oleh BP2MI. Ibu Eti sudah tahu ada hak-hak ibu semacam itu? Ya. Enggak, baru sekarang saya dengar. Alhamdulillah. Untuk saya tanyain. Alhamdulillah, terima nanti kasih. Ibu Eti tagih langsung. Iya. Pak Beni itu jalan Ciwit. Bu. Ya, enggak usah ditagih kan. Ya. Kalau itunya sadar sendiri, Pak. Ya. Alhamdulillah. Untung punya Pak Beni. Nah, Pak Beni tadi kasus Bu Eti butuh 15 miliar untuk membayar denda yang sebelumnya kalau nggak salah 10 miliar. 10 miliar ya yang sebelumnya. Nah, Pak Beni tadi sih belum disebutkan apakah masih ada para pekerja migran kita yang terancam hukuman mati sehingga perlu membayar dia. Tapi andaikan itu ada, apakah tidak sebaiknya kita memikirkan perlunya semacam dana abadi gitu ya untuk kan kalau hanya mengandalkan saweran dari masyarakat juga prosesnya lama dan itu pasti akan susah juga gitu kan. Ya, bantuan hukum konsuler itu kan sebetulnya ya menjadi wewenang ya yang sudah dimandatori oleh negara kepada KBRI, KJRI ataupun perwakilan. Nah, itu domainnya sebetulnya di KBRI. Nah, ada anggaran yang memang sudah disiapkan oleh negara. Bahkan KBRI bisa menggandeng pengacara negara setempat ya. Itu ada lah. Ya mungkin kemarin karena anggarannya cukup besar sehingga butuh saweran gotong royong dari berbagai pihak, muncullah kebetulan dari Nahdlatul Ulama. Dan tentu juga tidak hanya Nahdlatul Ulama, semua pihak memiliki kepedulian lah. Tapi terkait kasus Eti, ya alhamdulillah terkumpullah angka yang cukup besar dari Nahdlatul Ulama dan negara tentu BP2MI menyampaikan terima kasih ya. Dan solidaritas sosial, kepedulian, empati ini yang ditunjukkan oleh Nahdlatul Ulama itu harus menjadi solidaritas sosial yang bersifat kolektif sebetulnya. Ya, tidak hanya negara sebetulnya yang harus mengurusi PMI, tapi semua kekuatan elemen masyarakat bangsa ini. Ya, karena saya membayangkan kalau melihat angkanya yang sebelumnya cuma 10, Ibu Eti 15, kalau ada kasus lagi orang Arabnya udah tahu, oh ternyata kaya nih katanya kan. Masyarakat Indonesia ini begitu murah hati gitu. Nanti gue mau minta yang 20 miliar, 25 miliar. Betul. Wah, itu kan memberatkan. Memberatkan. Apalagi dengan tuduhan kasus yang tidak pernah dilakukan. Tuduhan rekayasa semacam itu ya. Oke. Bu Eti, waktu pihak keluarga, ada keluarga korban, ada menemui ibu nggak? Terakhir kapan berkomunikasi dengan ibu? Siapa? Keluarga majikan. Setelah ada permintaan dia. Nggak ada. 15 miliar. Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali tidak berhubungan Nggak lagi. ada. Ketika Ibu Eti mau Masuk pulang ke penjara Indonesia, belum pernah ada siapa-siapa ke situ. Jadi ketika mau pulang ke Indonesia pun Nggak tidak ada. ada istilahnya berpamitan semacam Oh, itu. nggak ada. Kalau orang begitu ya orang benar namanya. Nggak bakalan mitnah juga kalau ada hati begitu. Ada perasaan kapok nggak dari Bu Eti? Ya kapok. Juga udah tua mau ngapain ke sono. Usia berapa sih sekarang Bu? Udah 55 mungkin. 55. Masih muda. Iya. Masih Ya tapi kan ini ngapain Pak ke sono? Saya mau kembali menegaskan, kalau ibu nggak mau lagi bekerja ke luar negeri, kira-kira untuk kehidupan sehari-hari ke depan akan mencari nafkah lewat jalur mana? Kan ibu tadi mau berdakwah juga nggak mau, tuh. Padahal kayaknya peluangnya bakal laris tuh Bu, ceramah-ceramah diundang-undang, diundang ke TV, ke radio, maupun masyarakat tiap hajatan. Ya jangan Jadi lah, pengganti jangan Mas begitu Eti. saya nggak mau. Nggak ada minat buat jadi begitu.
Kalau ada yang datang minta yang minta pengetahuan saya kasih. Ya kalau nggak datang saya nggak mau jualan ilmu. Menjelaskan panjang lebar dari sisi perusahaan nakalnya. Tapi kan kerap kali juga masyarakat ini dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak gitu kan, butuh lapangan pekerjaan, butuh penghasilan, dan kadang mungkin ada iming-iming melibatkan aparat desa, RT, RW. Nah, pembenahan atau memberikan pengertian, memberikan pendidikan kepada mereka itu sudah dilakukan oleh BP2MI atau akan diintensifkan? Ya, kuncinya kenapa sih masyarakat lebih memilih atau katakan sebagian besar memilih melalui jalur tidak resmi pengiriman ilegal? Karena selama ini ya terkait tahapan proses ya menuju penempatan PMI kita ini kan cenderung mahal ya, berbiaya tinggi, lambat ya, sehingga itulah yang dihindari. Mereka ingin memilih dengan cara cepat, mereka ingin memilih dengan biaya yang bagi mereka itu dianggap murah ya. Nah, tentu yang saya maksudkan penyelesaiannya dari hulu, dimulai dari regulasi, bagaimana regulasi ini tidak membebani lagi biaya-biaya yang selama ini ditanggung oleh PMI. Negara harus hadir untuk membebaskan biaya. Perkabadan yang nanti akan dilaunching tanggal 17 Agustus adalah perkabadan tentang pembebasan biaya penempatan. Tidak boleh lagi biaya paspor visa dibebankan pada PMI. Tidak boleh lagi biaya transportasi dari mulai rumah sampai bandara dan dia tiba itu dibebankan pada PMI. Tidak boleh lagi ya biaya-biaya pelatihan dibebankan pada PMI. Tidak boleh lagi ada pihak yang memanfaatkan dengan alasan membantu keluarga untuk biaya hidup selama dia ditinggalkan. Nah, negara hadir dengan membebaskan semua biaya itu. Siapa? Tanggal 17 saya tanda tangan dan kita launching. Dalam rangka Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan. Jadi itu ditanggung oleh negara dan sebagian ditanggung oleh pihak pemberi kerja. Ya. Nah, kedua, tidak cukup ya bagaimana kita membebaskan biaya-biaya yang selama ini menjadi beban. Karena yang namanya penjahat, yang namanya komplotan kejahatan, bagaimana bahwa pemberangkatan ilegalnya adalah bisnis kotor, cara mendapatkan uang besar dengan cara cepat. Tentu itu menjadi bagian operasi yang tidak akan pernah berhenti dilakukan oleh para mafia, sehingga Satgas untuk pemberantasan sindikat pengiriman ilegal ini harus dibentuk ya. Dan nanti kita harapkan kementerian lembaga terlibat. Saya sedang mengusulkan bagaimana Satgas ini ya mendapatkan keputusan melalui Kepres agar daya jangkaunya lebih luas, kekuatannya ya memiliki kedigdayaan dalam menghadapi para sindikat dan komplotan ya pengiriman ilegal PMI ini. Nah, itu adalah bagian membuktikan bahwa negara hadir dan negara tidak boleh kalah sebetulnya. Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana negara hadir dan hukum bekerja. Kalau negara hadir, hukum bekerja, maka hal apa yang bisa dinilai publik? Ada kepemimpinan, ada kepeloporan, ada komitmen para aparatus negara, penyelenggara negara, dan ada keberanian untuk mengambil tindakan-tindakan tegas di lapangan. Detikers, demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Eti dan Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani. Kami beruntung mendapat kesempatan untuk berbincang dengan Ibu Eti yang beberapa saat akan kembali menuju Majalengka, tanah kelahirannya, berkumpul kembali bersama keluarga setelah 20 tahun berpisah. Kita doakan semoga Ibu Eti selamat sampai tujuan dan berbahagia berkumpul bersama keluarganya. Dan kita berharap Pak Beni sebagai Kepala BP2MI mampu membenahi pengelolaan pekerja migran kita ke depan dengan lebih baik, sehingga tidak ada lagi kasus etik-etik yang lainnya. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain. Bapak Beni, terima kasih banyak ya, Ibu Eti. terima kasih banyak Ibu Eti.